Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini, kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran 3. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Selanjutnya dibuka buku paketnya halaman 72. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan yang sebelumnya ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Membuat jus jambu biji. Kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka berbagi tugas. Ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Ya, blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. 5. Manakah yang termasuk benda cair? Air dan susu. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Selanjutnya dibuka halaman 74. Di situ terdapat kolom kata dan maknanya. Kita diskusikan bersama. Terdapat kata bentuk, maknanya adalah rupa atau wujud suatu benda. Kata ukuran maknanya hasil mengukur panjang lebar, luas, besar sesuatu. Ketiga, kata jumlah maknanya adalah banyaknya sesuatu. Perkalian bilangan dengan angka 2. Gambar yang pertama, di situ terdapat 2 bagian buah jambu. Setiap bagiannya terdiri dari 3 jambu. Maka jika diubah ke kalimat matematika, jadinya
2 dikali 3. 2 kali 3 diubah menjadi penjumlahan berulang, maka 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Lalu yang gambar kedua, ada 2 bagian buah jambu yang setiap bagiannya terdiri dari 4 jambu. Maka bentuk kalimat perkaliannya adalah 2 kali 4. Jika diubah menjadi penjumlahan berulang, maka 4 tambah 4, hasilnya 8. Jadi, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Perkalian bilangan dengan angka 2. Ini macam-macamnya. Selain yang tadi ada lagi di sini ada 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 7 sama dengan 7 tambah 7 sama dengan 14. 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. 2 kali 9 sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18. Dan yang terakhir 2 kali 8 sama dengan 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke, selanjutnya kita memasuki tematik kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran 4. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Apa isi teks percakapan di atas? Bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Mari kita isi bersama-sama pertanyaan halaman 81 dan 82. 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Latihan menari. 2. Apa yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni? Ya, menari. 3. Di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Di halaman rumah Dayu. Siapa yang melatih Beni dan teman-teman? Kakak Dayu. 5. Bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Senang dan semangat. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana ya cara pesawat kertas terbang? Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dengan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang ya? Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah.
Amati benda-benda berikut, beri tanda checklist pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Kalian bisa kerjakan pada halaman 86, 87. Di sini sudah Miss Kiki bantu untuk menceklis dan memberi tanda silang yang tepat. Amati dan isilah tabel berikut, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Jadi di sini ada beberapa gambar-gambar, kalau kalian bisa lihat pada halaman 87. Di dalam kotak-kotak yang ada gambarnya bola, buku, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Di situ tolong kalian jawab kira-kira angka yang tepat seharusnya yang ada di situ angka berapa gitu. Dari ini tuh bentuk perkalian dalam bentuk tabel. Oke, sekarang siapkan buku paket, pensil, dan penghapus. Buka buku paketnya halaman 87. Konsentrasi. Amati dan isilah tabel berikut. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Sebelum kalian mengerjakan ini, perhatikan penjelasan Miss Kiki terlebih dahulu. Di sini terdapat kotak-kotak yang berisi gambar. Di situ maka kalian harus menjawab kira-kira angka yang tepat untuk di dalam kotak tersebut itu angka berapa. Ya, sudah paham? Sekarang kita lanjut. Perhatikan kolom yang berwarna biru. Oke, kolom yang berwarna biru mendatar, bagian atas itu, di situ paling pojok kiri ada kali ya, tanda kali. Lalu mendatar ke kanan ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk yang pojok sebelah kiri ke bawah berwarna biru ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama. Jadi, yang kotak berwarna biru itu adalah bilangannya yang akan kita kalikan. Selain warna biru, ada terdapat kotak warna pink. Di situ adalah jawaban dari perkalian yang bilangan di dalam kotak biru tersebut. Bagaimana caranya? Caranya, kalian perhatikan dulu. Contoh, di situ ada angka 0, ya. Yang berwarna biru sebelah kiri ke bawah 0. Dikali 0, 0-nya itu ada di bagian atas, biru juga. Hasilnya itu di bawahnya, pink 0. Seperti itu. Sekarang kita coba ya. Yang dicari itu yang di kotak bergambar bola. Kira-kira angka berapa? Itu hasil perkalian dari, kita lihat bola sejajar dengan yang ke bawah itu apa? Bilangan. Nah, bilangan angkanya angka 7. Sedangkan kalian urutkan ke atas yang warna biru, angkanya berapa? 1. Maka 7 dikali 1 sama dengan, ya, 7. Sekarang kita lihat bilangan yang terhalang oleh pensil. Sudah dapat pensil? Oke, kalau sudah dapat, sekarang lihat. Ke sebelah kiri yang berwarna biru, angka berapa? Ya, 4. Ke atas, angka berapa yang warna biru? 2. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi yang harus diisi di dalam kotak tersebut adalah angka 8. Selanjutnya, kalian lihat bilangan yang terhalang oleh buku. Sudah dapat? Ya. Sekarang lihat 8. Di situ ada angka 8 yang sebelah kiri berwarna biru. Ya, gambar buku. Ke samping kiri ada angka 8. Kita lihat ke atas angka berapa yang berwarna biru?
3. Maka bilangan 8 dikali 3 sama dengan ya 24. Coba sekarang kalian kerjakan gambar-gambar yang belum ada bilangannya yang terhalang oleh benda-benda. Oke? Selamat mengerjakan. Selanjutnya kalian dapat buka buku paket kalian halaman 89. Oke. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1. Di situ terdapat angka 16. Maksudnya apa sih 16? 16 itu hasil. Hasil dari perkalian berapa kali berapa. Jadi kita harus cari tahu nih, berapa kali berapa ya biar hasilnya 16. Paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Di situ terdapat angka 2, 4, dan 16. Sisanya kosong. Maka kita harus mencari pasangan angka 2 dikalikan berapa biar hasilnya 16. Nah, di situ Miss Kiki sudah berikan tabel perkalian seperti yang sebelumnya tadi agar lebih mudah. Jadi, yang bagian atas dan bagian sebelah kiri itu adalah bentuk perkaliannya. Yang ada di luar garis itu adalah jawaban atau hasil perkalian. Maka sekarang kita cari angka 16. 16 itu hasilnya. Oke, yang sudah dilingkari berwarna kuning, di situ ada angka 16. Sekarang kalian perhatikan. Angka yang berwarna abu-abu, maka bilangan berapa kali berapa biar hasilnya 16? Ya, 2 kali 8. Karena di situ sudah disediakan angka 2, maka 8 yang kita tulis. Selanjutnya ada lagi atau tidak? Ya, 4. 4 dikali 4 sama dengan 8. Ada yang 0,22-nya, maka kita bebas untuk mencari. Bisa dibalik, jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Terakhir yang tersisa itu angka 16 saja, maka tinggal dicari perkalian 1. 16 dikali 1 sama dengan 16. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar walaupun belajar di rumah ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.